Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Masih bertemu dengan saya, Kak Dadi Bangun. Kali ini kita akan membahas tryout ya. Mengenai apa? Saksikan video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Tips and triknya sama ya sebenarnya, yaitu kalian langsung aja menuju kemana? Menuju ke pertanyaannya aja. Karena kalau dilihat, waduh panjang banget nih ya. Kita lihat ada tabel, ada ini juga, ada kalimatnya. Lebih baik kita coba langsung aja. Pernyataan naskah yang paling sesuai dengan isi tabel berikut. Nah ini mau ngomong baca. Bacanya skimming ya. Gimana baca skimming? Secepat mungkin. Fenomena meningkat terjadi semakin bahwa tinggi populasi kemiskinan akan semakin banyak munculnya pasar tradisional. Di pihak semakin tinggi pendapatan rata-rata masyarakat per kapita, semakin besar konsumen menengah ke atas. Pola konsumsinya, kenyamanan, nah itu yang kayak gitu-gitu ada surveinya. Di sini kasih tahu survei AC Nielsen, konsumen kota besar itu uangnya ke pasar swalayan. Habis itu ada yang ke pasar tradisional menurun. Terus kita lihat ada peralihan juga dengan adanya tabel ya di 3 kota besar, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya kayak gitu. Oke, pernyataan naskah yang paling sesuai. Konsumen terbanyak yang memberikan alasan tidak berminat ke pasar tradisional adalah responden Surabaya dan Jakarta. Salah ya, padahal kan harus sesuai sama isi tabel. Kekurang amanan belanja bukan menjadi alasan utama konsumen tidak berminat belanja bagi konsumen Jakarta, Bandung, Surabaya. Kekurangan berbelanja bukan menjadi kekurang ragaman. Oke, kurang ragam. Kekurang amanan. Enggak ya, rendah ya. Di angka 14, 13, 7. Yang D, konsumen yang tidak penting untuk tidak adalah harga tidak pasti. Enggak, termasuk rendah malah. Dapat dipastikan bahwa banyaknya pasar tradisional Surabaya lebih tidak becek dibandingkan dengan yang ada di Jakarta, di Bandung. Iya, Surabaya ternyata nggak becek ya. Justru kalau yang becek Jakarta, Bandung. Jawabannya. Karena ada angka di tabelnya. 63, 62. Surabaya 27. Oke? Sesuai sama tabel. Kita lanjut ya. Yang pernyataan nomor 2, kalimat kedua ini ada kalimat yang tidak efektif ya untuk soal nomor 2. Kalimat yang tidak efektif. Kita lihat 1 sama 7. Satu, fenomena menunjukkan yang terjadi memang semakin fenomena menunjukkan yang terjadi memang semakin bahwa tinggi. Ini nggak efektif nih. Apa dia salah ketik kan ya? Akan semakin banyak munculnya pasar tradisional. Kalau 7, hal ini ditunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam setahun ya. Ini dari 35%. 7-nya tapi efektif. Coba kita lihat yang B-nya. 4 sama 10. Survei yang dilakukan CSS pada tahun 1998 bahwa tempat yang lebih nyaman merupakan faktor utama dari konsumen untuk memilih pasar, kemudian baru harga dan kebebasan untuk melihat pada posisi ketiga. Ini nggak jelas nih ketiganya apa. Nggak efektif nih kayaknya. 10. Sedangkan yang ke pasar tradisional menurun dari 69% ke 52% selama periode yang sama. Oke. Di sini kenapa nggak efektif adalah kalimat 4 itu adalah hasil survei. Kalau yang ke 10 adalah nggak ada kata koma ya, harusnya sedangkan kata depan ke itu jadi. Harusnya sedangkan jumlah konsumen yang datang gitu ya. Nah itu harusnya ada yang datang ke, nggak efektifnya di 4 dan 10. Oke. Nomor 3, simpulan mana yang paling tepat untuk teks? Tadi kita lihat ya, ternyata dia ngomong ini adalah soal pasar tradisional ya. Kalau yang A, banyaknya konsumen menandakan jumlah masyarakat kaya, pasar tradisional umumnya becek sejumlah konsumen. Oke. Ya, yang paling tepat adalah kenyamanan ya, karena ada di situ. Dia ngejelasin kenyamanan, lihat dari mana becek, kotor, bau, terlalu ramai, panas, kurang aman, sulit menemukan kios. Jadi simpulannya adalah E. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaan di nomor 4 itu adalah penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca dia tuh ngomongin soal apa? Iya, soal pasar tradisional sama pasar modern. Kenapa sih pada berpindah tuh dari 3 kota besar tersebut? Nah, berarti penulisnya kan pengen informasiin apa?
Ya, dia itu ngasih tahu memperoleh gambaran bahwa pilihan konsumen ke pasar tradisional, ke pasar modern lebih banyak ditentukan oleh faktor kenyamanan. Bisa lihatnya dari mana? Bisa dilihat dari tabelnya. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang akan tim meyakini harga barang menjadi indikator. Padahal sebenarnya adalah kenyamanan. Kenyamanannya apa aja indikatornya? Ada 8 yang ada di tabel itu. Jadi gitu ya caranya. Oke, teman-teman. Next, nomor 5. Tabel alasan konsumen kurang berminat berkunjung ke pasar. Kelemahan isi teksnya. Oke, peralihan orientasi belanja tidak diikuti alasan perpindahan. Padahal ada. Hasil survei Nielsen-nya mengungkapkan kecenderungan peningkatan konsumen kota besar ke pasar swalayan tidak didukung data. Padahal ada. Isi tabel tentang alasan tidak berhubungan dengan uraian paragraf sebelumnya yang memaparkan peralihan minat persentase konsumen. Kita lihat persentase konsumen penurunan 65. Oh iya, ini isi tabel tentang alasan tidak berhubungan. Ini ngelemahin ya. Padahal sebenarnya di situ ada tabelnya. Oke. Jadi nomor 5 yang C ya. Nomor 6, manakah kalimat yang tepat untuk menutup paragraf? Berita yang dilansir antara bulan lalu dengan tajuk "Bahasa Indonesia berpeluang jadi bahasa kedua ASEAN" memberikan satu harapan besar bagi Indonesia untuk berbicara di kancah internasional. Sekarang ada kesadaran di kalangan warga Filipina teristimewa di kawasan selatan negara ini, mereka perlu belajar bahasa Indonesia karena bahasa itu dapat dimengerti oleh 4 negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan. Selain keempat negara ASEAN tersebut, warga suku Cham di Kamboja, Laos, Vietnam mengerti bahasa Melayu menjadi induk bahasa Indonesia. Manakah kalimat yang tepat? Oke, yang paling tepat adalah kalau untuk itu kita perlu menyebarkan penyebaran kamus. Enggak. Dengan demikian jelaslah bahwa bahasa Indonesia. B juga kurang tepat. Oleh karena itu harus menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Enggak. Untuk itu perlu diupayakan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa utama ASEAN. Jadi itu dia ngasih penekanan lagi. Untuk itu maka perlu bahasa Indonesia jadi bahasa utama ASEAN. Kayak gitu ya. Jadi nomor 6D untuk memberikan penekanan. Oke. Nomor 7, kedua teks di atas menjelaskan tentang kita skimming. Teks 1 itu obat telah jadi bagian tidak terpisahkan pada manusia masa kini. Mereka perlu tampil untuk kini, kalau pada masa kini gaya hidup modern untuk tampil seksi, bukan sehat, perlu obat kuat, bukan hidup harmonis dan lainnya. Faktanya zat yang terkandung dalam obat dan efeknya sering tidak diperhatikan, gitu ya. Pada umumnya orang memandang obat sesuatu yang ajaib dapat menyembuhkan dengan cepat tanpa efek samping. Intinya sih di sini adalah ngomongin apa? Kebutuhan manusia akan obat, mulai dari yang sifatnya untuk fashion gitu, sama buat penyembuhan kayak gitu di kedua teks tersebut. Jadi intinya adalah ngomongin soal kebutuhan manusia akan obat. Oke? Nomor berikutnya nomor 8, urutan kerangka yang paling tepat untuk tema karangan di atas. Kalau kayak gini gimana Kak Dodi? Kalau kayak gini lihat aja dulu mana yang urutannya gitu ya. Saya sih biasanya ngeliat dari pilihan ganda. Misalnya pilihan ganda yang A5, ketidakmampuan remaja berwirausaha. Terus tiba-tiba dari ketidakmampuan itu dia ngomongin saran. Justru harusnya belum, harusnya pentingnya dulu meningkatkan kemampuan. Soalnya kalau dimulai dengan komponen agak aneh. Justru kan kalau mau cerita harus alasan, why-nya. Why-nya itu adalah ketidakmampuannya. Terus kenapa sih abis itu ketidakmampuan itu efeknya apa? Oh, abis itu adalah perlu ada peningkatan awareness-nya gitu. Jadi yang lebih tepat 5, 2, 4, 3, 1. Jadi saran itu penutupnya. Oke, semoga paham ya adik-adik. Kita lanjut ke nomor 9. Bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut? Oke, sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengar cerita sejak dini dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Anak balita dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membaca buku, menurut dan dikenalkan oleh sebuah dalam jurnal pediatrik, menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Peneliti aktivitas anak usia sampai 3 mendengarkan orang tua mereka membaca buku melalui scanner otak. Di paragraf keduanya tuh di 6 itu orang tua menjawab pertanyaan tentang membacakan cerita untuk anak-anak serta seberapa sering melakukan komunikasi. Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Oh, ini artinya yang kedua tuh mendukung ya. Jadi sebenarnya adalah paragraf kedua ya kalau di soal ini.
Paragraf kedua di soal ini adalah justru memperinci temuan penelitian yang dipaparkan pada paragraf 1. Paragraf 1 kan ngomongin pentingnya. Habis itu didetailin sama dia. Oh, ini karena pas meneliti dibaca ternyata dalam arti kata atau konsep atau memori itu muncul, dijelasin di paragraf kedua. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya B. Nomor 10. Penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada yang A, pragmatisme kalimat 1. Pragmatisme telah menjangkiti. Bener kok pragmatisme. Kalimat 2-nya jargon-jargon populer. Seperti daya saing global. Itu juga masih oke. Indikasi dalam kalimat ketiga. Menjadi persoalan besar ketika indikasi yang sangat instrumental ini mengambil alih arah dan tujuan. Ini masih tepat juga. Coba kita lihat yang kolonisasi. Kolonisasi. Di kalimat kelima. Ketika motif dagang memasuki kawasan pendidikan, yang terjadi adalah kolonisasi homo economicus. Kolonisasi itu agak aneh ya. Sebenarnya kalau kolonisasi kan itu perpindahan penduduk ya, koloni atau jajahan. Emang ada jajahnya? Ini enggak nih ya. Jadi kayak kurang tepat kalau yang C. Diksinya ya atau pemilihan katanya kurang tepat. Kalau pernyataan 3 tuh ketika indikasi yang sangat instrumental ini mengambil ketika motif dagang masuk kawasan pendidikan, jadi adalah harusnya bukan kolonisasi homo economicus, tapi kapitalisasi harusnya. Kalau kapitalisasi kan berarti dia mencuankan ya atau menduitkan gitu. Ini kolonisasi. Kolonisasi itu dari kolonial. Oke. Lanjut ke nomor 11, kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat berapa? 1 dan 3 ejaannya benar. 3 juga oke. 7, 8, 7 untuk tata kelola, ini benar. 8 juga. Coba kita lihat 2 dan 4. Tujuan pendidikan membuat UUD berbangsa. Oke. Harusnya bukan UUD berbangsa dan negara, tapi bangsa dan negara. Ya, itu lebih tepat. Terus habis itu koma sebelum karena 2 dan 4 nih ya. Kalau 4 itu kesalahannya adalah pada kata sikap, tindakan. Ya. Kalau mau di kata kerja semua. Kebenaran itu tidak berkompetensi, tapi juga dalam sikap, tindakan, bla bla bla. Nah, ini harusnya kata kerja semua. Jadi 2 dan 4. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Mengapa cara berpikir ekonomis tidak ideal untuk mengukur berpikir ekonomis secara tujuan pendidikan? Kayak gitu ya. 12 cara berpikir. Karena dijelasin ya. Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi nggak cocok gitu ya. Karena bangsa dan negara itu bukan kapitalis ya. Gitu. Nomor 13. Kenyataan itu diperkuat oleh hasil penelitian pada awal dicanangkannya wajib belajar 6 tahun. Kata itu yang dicetak miring pada teks di atas merujuk pada apa? Penyebab ketidaktuntasan wajib belajar ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 14. Paragraf tersebut dikembangkan dari kalimat inti. Sebenarnya dia ngomongin adalah berdasarkan hasil penelitian, perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul di Indonesia relatif lambat. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya angka serapan pemanfaatan benih padi ketan varietas Lucy, Ketonggo, dan Stail. Belum banyak petani yang mengetahui ketiga varietas padi ketan ini, apalagi menanamnya. Kondisi ini tidak lepas dari lambatnya penyampaian informasi ketersediaan varietas tersebut kepada petani. Selain itu, iklim usaha beras ketan nampaknya juga belum mendukung. Intinya dia itu ngomonginnya dari perkembangan penggunaan varietas padi ketan. Jadi belum pada kenal nih. Jadi lebih tepat yang A. Di situ kan dijelasin, padi ketannya varietasnya apa aja? Lucy, Ketonggo, Stangil. Terus ternyata belum pada ngambil karena belum pada tahu nih. Ya, ketersediaannya juga belum ada. Dari situ ya dikembanginnya. Oke. Nomor 15. Kalimat di atas menjadi baku jika beberapa kata diperbaiki sebagai berikut.
kecuali, sekadar jadi dari sekedar. Padahal sekadar itu kan adalah satu kadar. Kalau sekadar itu justru nggak baku ya. Karena yang baku itu menurut KBBI adalah sekadar, satu kadar gram, kayak gitu. Nomor 16, apa simpulan keseluruhan isi tabel? Isi tabelnya adalah ada data 2006 sampai 2010, jumlah wisatawan, jumlah biayanya, rata-rata lama, sama total pengeluaran ya. Intinya di nomor 16 kalau lihat tabelnya gampangnya adalah bisa ngeliat ada jumlah wisatawan, biaya perjalanan, pengeluaran. Ini nggak usah dilihat ya. Kecuali rata lama-lama tinggal. Justru turun ya. Oke. Nomor 17, gagasan utama paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu dia adalah ngomonginnya soal pengembangan teknologi, bukan? Coba kita lihat ya, memasuki abad ke-12, meluas, mendatangkan manfaat bagi daerah, peningkatan UNESCO dan UNWTO. Di nomor 11 kan adalah integrasi tuh. Bagian tidak terpisahkan, terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan melakukan giat usaha tersebut berhasil dari tahun ke tahun. Perekonomian juga naik menurut tabel statistik ya. Oh, ini kan dia dari 12 itu tabel yang ini pengembangan teknologi, ini di awal udah ada ngomongin teknologi. Jadi di 17 itu adalah pengembangan teknologi untuk menaikkan juga ke wisatawan. Oke. Nomor 18, mengapa perekonomian masyarakat daerah meningkat jika jumlah wisatawan ke daerah tersebut meningkat? Itu udah dijelasin ya di 18 itu. Kalimat ke-7 itu udah ada clue-nya. Penggunaan bahan, produk lokal untuk pelayanan di bidang pariwisata akan memberikan kesempatan kepada industri lokal berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Gitu, karena barang dan jasanya terserap. 18B, nomor 19. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Kalau peningkatan jumlah, enggak ya. Tapi meningkatnya pariwisata di Indonesia awal abad ke-21. Ya, karena kan 2000. Nomor 20, kalimat yang tidak sesuai dengan ejaan. Oke, kita lihat 127. A itu memasuki abad ke XX1. Harusnya abad ke-21 ya. Ini harusnya angka aja. Kenapa pakai Romawi? Kalau pakai Romawi itu kalau dia apa? Kebangsawanan kayak gitu-gitu ya. Yang kedua itu kata tanda dannya nih. Dan industri, padahal di belakangnya masih ada serta pengembangan teknologi. Di yang ketujuhnya itu kesalahannya adalah penggunaan bahan dan, nah harusnya bahan dan nggak usah ya. Oke, jadi 1, 2, dan 7. Demikian PBM-nya. Oke, nanti kita akan terus bahas soal-soal yang menarik dan akan ada versi lengkapnya khusus untuk membership YouTube Lavender Channel. Buat kalian yang masih penasaran dan merasa masih kurang, kalau hanya belajar lewat YouTube, bisa join ke kelas Amazing Camp-nya Lavender atau belajar di Lavender juga secara langsung gitu ya. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya bersama saya, Kak Dadi Bangun. Bye!